Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwah ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Khususan ila ruh Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Thumma ila ruh al-Muqaddam al-Thani al-Habib Abdurrahman Muhammad Zugab. Thumma ila ruh Syekh Abu Bakar bin Salih Mu'akhi Agil. Thumma ila ruh al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attash Syekh Ali bin Abdullah Baras. Thumma ila ruh al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad sahib an-Nasaya ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah. Thumma ila ruh al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Thumma ila ruh Abu Bakar bin Abdullah Talib Al-Attas. Thumma ila ruh Habib Hasan bin Salih al-Bahr. Thumma ila ruh al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Thumma ila ruh Habib Ali bin Muhammad al-Habshi wa ila arwah auladi. Thumma ila ruh الحبيب أنيس بن ألوي الحبشي وإلى روح الحبيب أحمد بن ألوي الحبشي. ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف. ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف. ثم إلى روح الحبيب سالم وإلى روح الحبيب حسن أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب عبد الله بن محمد ابن علوي شهاب الدين. ثم إلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ. ثم إلى روح محمد بن سالم بن حفيظ. ثم إلى روح الحبيب سيدي الوالد محمد نجم طه بن عبد الله السقاف. ثم إلى الحبيب علي بن جعفر الإدرس. ثم إلى روح العام جعفر بن غنم السقاف. ثم إلى أرواح أولياء إله مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا عمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. أن الله يكثر مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم يؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. افتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين. الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وعلى هذه النية وكل نية صالحة وعلى ما نووا أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini mengkaji kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Kita sampai di perkara-perkara sunnah yang harus sudah sepantasnya dilakukan oleh mereka yang ingin menjadi ahli ibadah untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah memerlukan ilmu, maka kita jika ingin menjadi ahli ibadah yang benar, kita harus membaca penjelasan-penjelasan orang-orang yang sudah mencapai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dituangkan oleh mereka di dalam kitab-kitab mereka. Sebab kita tidak mungkin menjadi ahli ibadah yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab ada ahli ibadah tapi dia memiliki cara yang salah dalam beribadah. Kalau kita ingin menjadi ahli ibadah, jadilah ahli ibadah yang berjalan dan beribadah memiliki pemahaman yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mau menjadi ahli ibadah sesuai dengan pemahaman kita sendiri atau dengan cara ibadah kita sendiri, maka kita tidak disebut ahli ibadah yang benar. Boleh jadi ibadah kita nanti salah atau tidak tertuju untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan semua yang kita lakukan nanti sia-sia.
Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam surat Al-Fatihah yang berulang-ulang kita baca setiap sholat untuk meminta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Apa jalan yang lurus? Beri nikmat. Ada makna yang nikmat Ta'ala, di antaranya yaitu salah satu pewaris Nabi Muhammad SAW yang kitabnya malam ini kita baca, yaitu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita lanjutkan. Di pertemuan yang lalu kita membahas mengenai sholat sunnah tasbih, dan pentingnya sholat sunnah tasbih itu sampai Nabi Muhammad SAW memerintahkan pamannya untuk mengerjakannya. Kalau tidak mampu mengerjakannya seminggu sekali, kalau tidak mampu mengerjakannya sebulan sekali, kalau tidak mampu mengerjakannya setahun sekali, kalau setahun sekali juga tidak mampu, minimal seumur hidup sekali mengerjakan sholat tasbih itu 4 rakaat jika di malam hari, 4 rakaat 2 kali salam, jika di siang hari 4 rakaat 1 kali salam. Dan hendaklah orang yang menekuni jalan ibadah di dalam hidupnya, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka tidak meninggalkan sholat sunnah tasbih itu paling tidak seminggu sekali atau paling sedikit sebulan sekali. Sebulan sekali mengerjakan sholat sunnah tasbih. Kemudian berikutnya, wa minal mustahab, di antaranya lagi adalah menghidupkan waktu antara isya'ain. Antara isya'ain maksudnya antara maghrib dan isya. Waktu yang terjadi antara maghrib dan isya. Atamah, dalam hadis juga disebut atamah isya'ain. Menghidupkan waktu ini merupakan satu keharusan bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat disebutkan beberapa sahabat mendatangi Rasulullah SAW setelah sholat maghrib, lalu mereka mendapatinya Nabi Muhammad SAW melakukan sholat, salam, melakukan sholat lagi, salam, lalu melakukan sholat lagi, salam, terus Nabi melakukan sholat sampai azan isya. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak melewatkan waktu antara maghrib dan isya itu kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat. Yang paling afdal dengan sholat, wahwa al-afdal, karena memang sholat itu ibadah yang paling utama. Menghidupkan antara maghrib dan isya itu dengan sholat, atau dengan hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Au tilawati al-Qur'an, tilawati Qur'an, atau menghidupkannya dengan membaca Al-Qur'an. Au zikrillahi ta'ala, atau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, min tasbihin au tahlilin au nahwi dzalika, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih atau bertahlil atau yang semacam itu. Nah, boleh juga kita menghidupkannya dengan membaca ratib, umpamanya ratib Al-Haddad atau ratib Al-Attas atau ratib yang lainnya. Karena di dalam ratib itu artinya doa-doa yang sudah ditertibkan. Ratib Al-Haddad itu yang menertibkan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Boleh kita membacanya setelah sholat maghrib, kemudian kita sama-sama satu keluarga membaca Ratibul Haddad. Dulu di kampung-kampung atau di rumah-rumah, kalau kita keluar antara maghrib dan isya, jalanan itu sepi. Setiap keluarga di dalam keluarga-keluarga itu di setiap kampung membaca Ratibul Haddad,
Makanya keluarganya jadi aman, tentram, kampungnya juga jadi aman, jadi tentram, karena antara maghrib dan isya mereka manfaatkan waktu itu untuk hal-hal yang terpuji. Atau kita bisa membaca Al-Quran, atau yang paling utama kita bisa melakukan sholat, atau kita bisa cuma sibuk zikir terus tapi dia tidak punya ilmu yang benar, maka boleh jadi dia berzikir melakukan hal yang positif, tapi di samping dia berzikir dia melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bodoh terhadap hal itu. Makanya nomor satu adalah menuntut ilmu. Kemudian ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu boleh jadi dia dipermainkan oleh setan dalam beribadah, sehingga menjadikan dia gurur, sombong atau bangga diri, dan dia tidak paham. Dia masjid-masjid juga kita lihat ada majlis taklim di antara maghrib dan isya, itu juga sesuatu yang bagus. Yang penting kita hidupkan untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla ba'dal maghribi 6 rakaat la yafsil bainahu, dia tidak memotong, tidak menyela di antara sholat yang satu dengan sholat yang lain dengan ucapan. Artinya setelah salam 6 rakaat itu berarti 2 rakaat salam. Setelah salam dia tidak berbicara, kemudian segera berdiri melakukan takbiratul ihram. Salam lagi, dia tidak mengucapkan apa-apa, kemudian segera berdiri untuk melakukan sholat berikutnya. Artinya yang dimaksud kalam di sini adalah ucapan yang sia-sia atau dengan ibadah. Kalau umpamanya dia setelah salam kemudian berzikir, umpamanya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, karena di dalam riwayat di antara sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Nabi itu selalu membaca zikir atau doa terlebih dahulu kalau dia mau melakukan sholat, kemudian melakukan sholat lagi. Jadi sholat yang satu dengan sholat yang lain, jika berkesinambungan, Nabi melakukan di tengah-tengah antara sholat itu, Nabi membaca doa atau berzikir terlebih dahulu. Itu di antara sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi umpamanya dia melakukan sholat 2 rakaat, kemudian salam, dia mau melakukan sholat 2 rakaat lagi, langsung berdiri. Sebelum berdiri itu dia membaca zikir dulu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah. Kemudian bangkit melakukan sholat, atau bisa membaca doa yang lainnya. Makanya para salaf kita mengajarkan pada waktu melakukan sholat sunnah tarawih, ada yang 20 rakaat umpamanya, setiap selesai salam dia sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arham. Dan dia tidak menyela di antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya dengan pembicaraan, maka dia akan mendapatkan pahala atau sholatnya 6 dinilai sebanding dengan ibadah sebanyak 12 tahun. Ibadah sebanyak 12 tahun. Subhanallah. Jadi setiap maghrib dia melakukan ibadah sebanyak 12 tahun. Bayangkan, umatnya Rasulullah SAW ini umurnya pendek, dia memanfaatkan keringanan-keringanan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nanti kembali ke akhirat membawa pahala yang lebih banyak daripada umat yang terdahulu. Bayangkan kalau setiap hari kita membawa ibadah 12 tahun, kalau 10 hari kita lakukan, selama 10 hari itu kita sudah melakukan ibadah yang setanding dengan 120 tahun. Kalau
20 hari berarti 140 tahun. Kalau 30 hari berarti standing dengan 140 tahun, 260 tahun. Sebulan kita bisa melakukan ibadah pahalanya seperti umat-umat yang terdahulu. Seumur hidupnya, umat-umat terdahulu ada yang umurnya 300 tahun. Ibadahnya baru cuma awabin saja. Kalau kita 6 rakaat ini selesai maghrib, kalau kita lakukan dengan serius, kita bisa dapat pahala 12 tahun setiap harinya. Subhanallah. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi semua itu memerlukan himmah, semangat di dalam diri kita untuk mengerjakan 6 rakaat ini. Kadang-kadang seperti mengangkat gunung, berat sekali ya. Berat sekali karena memang pahalanya besar. Ada orang yang beralasan, apa itu pahalanya 6 rakaat 12 tahun pahalanya. Oh, enak sekali orang sholat 6 rakaat dapat pahala 12 tahun. Coba kamu kerjakan 6 rakaat. Belum tentu dia bisa mengerjakan 6 rakaat itu. Karena memang perlu mujahadah. 6 rakaat ini. 6 rakaat ini kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, sholat antara maghrib dan isya ini berat sekali. Mengapa? Sebab orang pulang dari kerja biasanya sudah sibuk, ingin makan, ingin duduk bersama keluarganya, ingin berbicara, apalagi zaman sekarang ada internet, ada televisi. Untuk mengerjakan sholat 6 rakaat ini dia bisa membuat alasan yang bermakna. Kadang sholat ba'diyah maghrib saja cuma 2 rakaat dia tidak mengerjakannya, apalagi 6 rakaat. Nah, kalau kita bisa mengerjakan 6 rakaat, Nabi Muhammad tidak memerintahkan kita, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad tidak memerintahkan kita mengerjakan sholat seperti Nabi Muhammad dari mulai maghrib sampai isya non-stop, tapi cuma 6 rakaat saja. 6 rakaat kalau kita bisa kerjakan dapat pahala yang begitu besar. Dalam riwayat dapat pahala seperti pahalanya orang haji sempurna. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain atau ucapan seorang ulama, tidak ada seorang kekasih Allah yang meninggalkan sholat 6 rakaat setelah maghrib. Artinya kalau kekasih Allah, dia tidak mungkin meninggalkan sholat 6 rakaat setelah maghrib, karena semua wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengerjakan sholat 6 rakaat ini setelah maghrib. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 6 rakaat ini termasuk diantaranya, di dalamnya adalah sholat ba'diyah maghrib. Jadi sholat ba'diyah maghribnya itu sudah termasuk di dalam 6 rakaat ini. Jadi kalau kita mengerjakan sholat ba'diyah maghrib, jadi taubah mungkin. Kita mau melakukan sholat apapun, yang penting dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam setelah ba'diyah maghrib. Jadi jumlahnya 6 rakaat, maka kita sudah termasuk mendapat pahala seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna man shalla bainal maghribi wal ishrina rak'atan bunya lahu baitun fil jannati. Diriwayatkan juga, siapa yang melakukan sholat antara maghrib dan isya sebanyak 20 rakaat, berarti seperti sholat taraweh, tapi ini setiap hari, cuma waktunya antara maghrib dan isya. Siapa yang melakukan sholat antara maghrib dan isya 20 rakaat, maka dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Subhanallah, punya rumah di surga. Orangnya masih di bumi, dia sudah punya rumah di surga. Kalau rumah di dunia kira-kira kita tertarik atau tidak? Kadang-kadang ada orang dengar dibangunkan rumah di surga, biasa-biasa artinya. Tapi kalau dia dikasih kabar, umpamanya dikasih kabar oleh temannya, datang ke rumahnya kemudian diberi sertifikat, ini kamu saya beri rumah di daerah A atau di daerah B, nggak usah daerah yang elit, daerah yang biasa-biasa saja, dia sudah bahagianya luar biasa. Apalagi kalau dia di dunia ini ngontrak
Di dunia ngontrak, tiba-tiba ada orang beri sertifikat, sudah kamu tidak usah bayar uang kontrak lagi, sekarang saya kasih sertifikat rumah, bukan cuma tanah, rumah, sudah jadi rumah, kamu tinggal pakai. Ya Allah, mungkin dia akan mencium kaki orang yang memberi sertifikat tadi, atau akan memeluknya, atau akan menangis terharu luar biasa. Nah, bagaimana dengan rumah di surga? Karena rumah di dunia ini tidak istimewa. Orang yang kafir pun dia bisa punya rumah di dunia ini. Ahli maksiat bisa punya rumah di dunia ini. Orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia bisa punya rumah di dunia ini. Tapi akhirat, wal aqibatu lil muttaqin. Akhirat itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau akhirat, belum tentu semua orang punya rumah. Tapi orang yang mengerjakan sholat 6 rakaat setelah maghrib, 20 rakaat maksudnya, setelah sholat maghrib, dia sudah punya rumah. Bukan satu saja. Kalau dia kerjakan setiap hari satu rumah. Kalau dia kerjakan setahun, sudah berapa ratus rumah yang dia miliki. Kalau dia kerjakan setiap tahun, sudah selama 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun dia tidak pernah meninggalkan sholat 20 rakaat antara maghrib dan isya, ribuan nanti rumahnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia yang menguasai, rumahnya banyak nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Orangnya masih di dunia, rumahnya sudah banyak di surga nanti. Jadi orangnya masih di dunia, dia sudah jadi konglomerat surga. Konglomerat surga ini beda dengan konglomerat dunia. Konglomerat dunia nanti akan ditinggalkan semua hartanya untuk anak cucunya, diwariskan. 1 rupiah pun tidak ada yang dibawa masuk ke kubur, ditinggal. Harta dunia ini akan lengser, jabatan dunia juga akan lengser. Semua tempat yang kita duduki di dunia ini akan beralih untuk orang lain, lengser. Semua harta yang kita genggam akan lengser kembali, beralih ke orang lain. Baju yang kita kenakan juga akan pindah ke orang lain. Termasuk tempat rumah kita ini akan dipakai oleh orang lain. Bahkan kuburan kita bisa dipakai orang lain. Kuburan, setelah kita ditanam di dalam tanah, kalau sudah habis tulang belulangnya bisa diisi kuburan orang lain. Karena dunia ini terbatas, maka harus bergantian satu dengan yang lain, generasi demi generasi saling bergantian. Tapi nanti di akhirat kekayaannya tidak lengser, jabatannya juga tidak lengser. Herannya berapa banyak manusia tertipu mengejar kekayaan yang lengser ini, tapi dia meninggalkan kekayaan yang abadi. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencabut dari dalam hati kita sampai ke akar-akarnya rasa cinta kepada dunia seisinya, dan menggantinya dengan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, juga siapapun dan apapun yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. 20 rakaat. Nah, kalau kita tidak mampu mengerjakan 20 rakaat, minimal 6 rakaat. Kalau kita mengerjakannya, tergantung sebenarnya. Mana yang lebih afdal, kita mengerjakan 6 rakaat atau 20 rakaat? Posisinya berbeda-beda setiap orang. Kalau umpamanya saya harus mengajar, atau saya harus belajar, atau saya tidak punya kesempatan membaca Al-Quran kecuali habis maghrib, atau saya tidak punya kesempatan berzikir habis maghrib, nanti ada ratib al-haddad atau ratib al-atas atau wadifah, tugas-tugas ibadah yang harus saya lakukan antara maghrib dan isya ini, yang tidak bisa saya pindah di tempat yang lain. Berarti saya lebih utama mengerjakan yang 6 rakaat saja. Tapi kalau saya ini sehari-harinya waktu saya kosong, waktu taklim saya tidak antara maghrib dan isya, umumnya seorang wanita tinggalnya di rumah sendiri, tidak ada kewajiban apa-apa, atau dia tidak, yang penting dia tidak punya kewajiban apa-apa,
kemudian menuntut ilmu, dia bisa belajarnya di siang hari umpamanya, atau dia sudah lanjut, sudah tidak punya kemampuan menuntut ilmu umpamanya, lanjut usianya sudah tidak punya kemampuan menuntut ilmu, tapi dia masih punya kemampuan untuk ibadah. Amalkan yang 20 rakaat ini, apalagi kalau sudah di penghujung umur. Kumpulkan rumah sebanyak-banyaknya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nanti kembali kepada Allah menjadi raja yang hakiki, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan raja yang lengser, tapi raja yang pangkatnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah. Wabil jumlati fahadzal waqtu min asyrafil awqat wa afdaliha. Kesimpulannya, waktu ini merupakan salah satu waktu yang paling mulia dan paling utama. Paling mulia dan paling utama. Sampai-sampai Sayyidina Anas itu dia menafsirkan ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i, ayat yang menjelaskan tatajafa junubuhum anil madaji', mereka orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya itu orang-orang yang qiyamul lail, bangun di pertengahan malam. Ya, dia menjauhkan perutnya dari tempat tidurnya, berarti dia bangun di tengah malam, kemudian melakukan sholat tahajud atau sholatul lail. Tapi Sayyidina Anas meriwayatkan, menafsirkan yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang mengerjakan sholat sunnah 6 rakaat antara maghrib dan isya, atau mereka yang menghidupkan antara maghrib dan isya dengan sholat. Itu adalah orang-orang yang termasuk di dalam kategori ayat ini menurut Sayyidina Anas. Jadi seakan-akan sebagian ulama mengatakan siapa yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya itu seperti orang yang bangun qiyamul lail. Hanya saja dia tidak mendapat keutamaan waktu qiyamul lail, tapi yang dilakukan seperti melakukan qiyamul lail. Cuma keutamaan qiyamul lail kan ada lainnya. Seperti disebutkan rahmat Allah lebih dekat di waktu malam itu. Tapi waktu ini pun, waktu antara maghrib dan isya itu waktu yang paling mulia dan yang paling utama. Fatata'akkad imaratuhu, maka hendaklah kamu sudah memastikan memakmurkan waktu tadi, bukan menggunakan waktu tadi untuk hal-hal yang tidak layak. Biasanya antara maghrib dan isya ada acara TV yang bagus, kemudian dia nonton sinetron atau mendengarkan musik-musik atau berguyon atau melakukan hal-hal na'udzubillah min dzalik, kadang-kadang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu antara maghrib dan isya. Ini sesuatu yang menjijikkan. Di waktu Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi dia kesempatan untuk meraih keutamaan di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memanfaatkan kesempatan tadi. Harusnya seseorang memastikan dirinya memakmurkan waktu antara maghrib dan isya itu biwadha'ifit ta'at, dengan tugas-tugas ketaatan, maksudnya dengan perbuatan-perbuatan ketaatan, wa mujanabatil ghafalat wal batalat, dan menjauhi hal-hal yang melalaikan atau yang tidak ada manfaatnya. Menjauhi hal-hal yang melalaikan atau yang tidak ada manfaatnya. Oh, berarti kalau di waktu lainnya kita boleh melakukan hal-hal yang melalaikan? Tidak boleh juga. Tapi lebih-lebih di waktu yang mulia ini kita juga harus lebih memperhatikan. Bahkan tidur pun dimakruhkan di waktu itu. Tidur saja hukumnya makruh. Wa warada karahatun naum qabla salatil isya, dan diriwayatkan makruhnya tidur sebelum sholat isya. Nah, ini bagi orang yang
kerja umpamanya, atau anak sekolah zaman sekarang, kadang-kadang pulang dari sekolah sudah kelelahan, dia manfaatkan maghrib dan isya-nya untuk tidur. Kemudian nanti waktu isya bangun, dia melakukan hal-hal yang lalai. Nah, harusnya dia menahan diri. Kalau umpamanya terjadi dia 1 kali atau 2 kali badannya lelah, kemudian dia tidur, itu tidak masalah. Atau sakit, sedang dalam kondisi sakit, atau datang dari luar kota, perjalanan yang melelahkan, kemudian dia masuk ke rumahnya, sudah badannya terlalu lemah, ternyata waktu maghrib dia tidur. Tidurnya bukan karena dia menginginkan tidur itu, tapi karena memang dia sudah tidak punya tenaga lagi. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau menjadikan itu kebiasaan, setiap maghrib tidur, ini makruh, dimakruhkan. Bahkan kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, fahdhar minhu, berhati-hatilah kamu dari tidur sebelum isya, antara maghrib sebelum isya, antara maghrib dan isya. Hati-hati kamu, jangan sampai tidur di waktu itu, kecuali ketiduran, lain lagi ya. Niat tidur di waktu itu. Karena kata beliau, wa huwa min adatil yahud, karena tidur di antara maghrib dan isya itu merupakan kebiasaan Yahud, orang-orang Yahudi yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang Yahudi yang membangkang Rasul-Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-akhirah yang mengartikan fala anamallahu ainaih, dia kena penyakit susah tidur. Ada yang mengatakan fala anamallahu ainaih, matanya tidak ditidurkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diumbar melihat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengartikan fala anamallahu ainai, yaitu nanti matanya tidak akan diridhoi oleh Allah nanti ketika dia kembali menuju ke akhirat. Ini maksudnya orang yang tidak menghargai waktu. Kalau tidur saja itu bisa mendatangkan madharat seperti itu di waktu-waktu yang mulia ini. Lebih-lebih lagi tidak tidur tapi menggunakannya untuk maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Tidur saja itu bisa mendatangkan madharat. Bagaimana dengan menggunakan waktu itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Nah, bagaimana caranya saya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Punya program di setiap waktu, khususnya di waktu antara maghrib dan isya, program yang bermanfaat. Nah, kalau kita punya tugas-tugas yang sudah kita rapikan di setiap hari, maka tidak ada waktu kita yang terbuang sia-sia, atau lebih-lebih lagi terbuang untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu biasanya tercebur ke dalam perbuatan yang diharamkan, perbuatan maksiat atau perbuatan yang sia-sia, karena dia tidak punya program di dalam hidupnya. Dia tidak mengatur waktunya dengan benar, sehingga bangun di pagi hari, dia berpikir, hari ini saya mau melakukan apa. Dia tidak tahu mau berbuat apa. Kalau orang tidak punya program di dalam hidupnya, pasti dia akan menganggur. Kalau menganggur, nanti ide yang keluar dari dalam tubuhnya ini bermacam-macam. Ada yang dari setan, ada yang dari syahwat, ada yang dari egonya, ada ide yang timbul dari pengaruh duniawi, ada yang ide yang timbul dari pengaruh buruk teman. Karena waktunya nganggur, tidak punya program, tidak punya jadwal di dalam hidupnya, nanti ada temannya yang mengajak dia ke kanan, dia ikut ke kanan, mengajaknya ke kiri, dia ikut ke kiri, ngajak ngobrol, dia ikut ngobrol, isi obrolannya apa juga tidak jelas. Ada yang temannya mengajak dia tertawa, dia ikut tertawa, nanti lambat laun temannya mengajak berbuat haram, dia juga ikut berbuat haram karena hidupnya tidak teratur. Bolehlah kita punya waktu 1 hari, 2 hari untuk beristirahat,
mendinginkan kepala kita, pergi bersama teman-teman, beristirahat, bersantai bersama teman-teman, itu pernah dilakukan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau setiap hari seperti itu, nah ini tidak pantas bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dia bangun dari tidur, dia sudah mengatur waktunya, apa yang harus dia jalankan. Waktunya ini sudah penuh dengan wadhifah, dengan tugas-tugas yang bermanfaat, termasuk diantaranya mencari nafkah, atau kalau ibu rumah tangga membereskan rumah, itu ada tugas-tugasnya. Waktu bercengkrama dengan keluarga, itu ada waktunya. Waktu tidur ada waktunya. Nah, orang kalau bisa disiplin seperti itu, maka celah untuk berbuat maksiat atau berbuat yang sia-sia akan sangat kecil sekali di dalam hidupnya. Tapi kalau dia tidak punya jadwal di dalam hidupnya, celah untuk bermaksiat atau melakukan sesuatu yang sia-sia sangat besar sekali di dalam hidupnya. Itu sebabnya seorang ulama mengatakan as-sufi, seorang sufi itu ibn waqtihi. Sufi itu adalah anak waktunya. Maksudnya anak waktunya bagaimana? Dia itu memanfaatkan waktu sedemikian rupa untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar dari mereka bukan cuma mengatur waktunya dari hari ke hari, tapi mereka memperhatikan bahkan setiap nafasnya. Setiap tarikan nafas, setiap hembusan nafas, dan setiap mereka mengeluarkan nafasnya, itu mereka lakukan dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memanfaatkan nafasnya, menghitung nafasnya, jangan sampai mereka bernafas satu kali nafas atau satu kali hembusan dalam kondisi tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau semacam kita ini mungkin masih sulit sekali, tapi paling tidak buat jadwal dalam sehari. Hari ini jadwal apa yang harus saya lakukan supaya tidak bosan. Mungkin bisa dibuat warna-warni, beragam jadwalnya. Hari ini mungkin sibuk dengan fikih, besok bisa dengan sirah, besok bisa dengan tauhid, besok bisa dengan hadis, besoknya lagi dengan tafsir, besoknya lagi dengan kitab-kitab para salaf, dan begitu seterusnya. Kita punya jadwal yang rutin, dan yang lebih susah lagi bukan mengatur jadwalnya, yang lebih susah lagi adalah istiqomah dalam menjalankan semua itu. Nah, supaya mudah dalam menjalankannya, bergaul dengan teman-teman yang sejalan, dengan teman-teman yang mau menyucikan hati. Cari teman-teman yang suka dengan majelis, suka dengan zikir, suka dengan berdoa, sholat sunnah, puasa, sedekah, suka dengan mujahadah, menundukkan sifat marah, menghiasi diri dengan akhlak, dengan kesantunan, dengan sabar. Oh, ini teman saya ini mau berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya juga mau ikut. Cari sebanyak-banyaknya teman yang bisa memakmurkan jiwa raga kita untuk mendekat kepada Allah, sehingga kalau kita dekat, kita memberi manfaat kepadanya dengan hal-hal yang positif, dia juga memberi manfaat kepada kita dengan hal-hal yang positif. Semakin banyak teman dalam melakukan perjalanan ini, semakin kuat kita. Tapi kalau kita jalan sendiri susah. Diibaratkan dunia, setan, nafsu, syahwat itu seperti serigala. Kita ini seperti domba. Domba itu kalau keluar dari kawanannya bisa diterkam oleh serigala tadi, mencuri perhatian serigala tadi. Tapi kalau dia jalan bersama-sama, susah bagi serigala tadi untuk menerkamnya. Nah, kita juga seperti itu. Jangan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri lebih susah, tapi kalau kita jalan bersama-sama,
nanti bisa saling mengingatkan yang satu dengan yang lain. Seumpama majelis kita malam hari ini, kalau majelis ini saya baca buku sendiri, tidak ada majelis ini, kalau saya baca buku sendiri mungkin tidak akan saya lanjutkan 1 halaman, 2 halaman, kemudian selesai, saya tutup. Tapi karena majelis ini, kita sama-sama menimba ilmu, kita bisa istiqomah dari halaman ke halaman, dari bab ke bab. Insya Allah nanti kita menghatamkannya. Hanya yang kita perlukan bukan kekompakan dalam hadir majelis saja, tapi kekompakan dalam mengamalkan apa yang kita dapat dari majelis. Sementara ini majelis-majelis khair, majelis yang baik yang ada di tanah air kita ini kompak dalam hadir di majelis, kompak pakai jaket majelis bersama-sama. Bagus, tapi itu sederhana karena ada kesatuan. Kompak dalam bawa buku di majelis, kompak dalam mencatat ilmu di majelis. Tapi belum terlihat kompak saling padu memadu dalam mengamalkan apa yang didapat di majelis. Saling menguatkan apa yang didapat di majelis, bersama-sama saling mengamalkan dan saling mendoakan, saling mengingatkan yang satu dengan yang lain. Oh, itu manfaatnya akan sangat besar sekali. Nah, termasuk dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah seperti ini, kita harus punya teman yang sejalan. Apalagi kalau yang sejalan itu di dalam rumah semuanya sejalan, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu lebih bagus lagi. Suami, istri, kemudian bapak, ibu, anak, semua saling satu padu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu akan lebih berkah lagi perjalanannya dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa waktu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita melewatinya untuk hal-hal yang sia-sia atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 waktu yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah waktu sebelum azan subuh, walaupun setengah atau 1 jam. Waktu sebelum azan subuh, jangan sampai kita lakukan untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu setelah sholat subuh sampai isyraq. Yang ketiga, waktu sebelum matahari tenggelam, sebelum adzan maghrib, minimal setengah jam atau 1 jam sebelum adzan maghrib. Jaga waktu ini untuk hal-hal yang positif. Yang keempat adalah bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Jaga juga waktu ini. Dijaganya dengan apa? Kita bisa menjaganya dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, atau kita bisa menjaganya dengan menghadiri majelis, menuntut ilmu. Kalau mengerjakan sholat hanya bisa dilakukan di sebelum subuh dan antara maghrib dan isya. Setelah subuh sampai isyraq itu diharamkan melakukan sholat. Begitu juga sebelum adzan maghrib diharamkan waktu sholat. Sebelum adzan subuh dianjurkan melakukan sholat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kemudian antara maghrib dan isya juga dianjurkan mengerjakan sholat. Siapa yang menjaga 4 waktu ini, saya pernah mendengar dari guru saya, Al-Habib Umar bin Hafid. Siapa yang menjaga 4 waktu ini dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kekurangannya di masa lalu akan ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jaga 4 waktu ini. Mulai dulu menjaga 4 waktu ini, kemudian nanti ditambah waktu yang dijaga ini sampai 24 jam
kita benar-benar menjaga waktu kita 24 jam untuk hal-hal yang positif, tidak ada yang sia-sia, apalagi melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan, manfaat dan cara melakukannya, cara menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat di dalam diri kita, semangat di dalam hidup kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencabut keputusasaan di dalam diri kita. Jangan pernah putus asa. Wala tai'asu min rauhillah wala tai'asu min rahmatillah. Dalam ayat disebutkan, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu perbuatan dosa yang sangat besar, dan itu yang diharapkan oleh setan. Orang kalau sudah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia mau mencari rahmat dari siapa? Mau mencari kasih sayang dari siapa lagi? Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang mencintai kita seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyayangi kita seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memperhatikan kita seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendengarkan doa-doa dan permohonan kita seperti Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang memaafkan, mengampuni kita seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mencari selain Allah, apa ada yang rahmatnya sebesar Allah? Tidak ada. Apa ada yang maafnya sebesar Allah? Tidak ada. Apa ada yang perhatiannya kepada kita seperti Allah? Tidak ada. Kalau kita putus dari Allah, kita mau kemana lagi? Jangan putus asa. Semoga Allah mencabut keputusasaan dari dalam diri kita dan menjadikan kita hamba yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak melepas ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita, sampai kita mengucapkan dari lubuk hati kita saat kematian kita, la ilaha illallah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita ingin berjumpa dengan Allah dan Allah menginginkan perjumpaan dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelak akhir hidup kita, menjadikan akhir hidup kita adalah keadaan yang terbaik seumur hidup kita, menjadikan akhir hidup kita menjadi peristirahatan yang terbaik bagi hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, mengampuni kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa umat Nabi Muhammad SAW, dan memperbaiki kondisi umat Nabi Muhammad SAW, memberi hidayah kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan kita sebagai umat Rasulullah SAW yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.